우리 섹스해요. 당신 나 좋아하잖아. 나도 당신 좋아하거든. 그럼 된 거야. 같은 거 필요 없이. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa bantu video ini menuju 1000 like lebih. Akan ada asupan menarik lainnya hanya untuk kalian tentunya. Dan yang belum subscribe, subscribe buruan. Menurut survei ada 99% lebih dari kalian yang nonton tapi belum subscribe channel ini. Iya kamu yang lagi sendiri, iya kamu yang lagi nongki-nongki, iya kamu yang lagi nonton sekarang ini. Jadi subscribe sekarang agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Film dimulai dengan sepasang suami istri yang sedang makan bersama. Suaminya yang bernama Lee Jimin dan istrinya bernama Dek Jenny. Mereka berdua baru pindah dari kota ke kampungnya. Alasannya belum tahu, mungkin bosan hidup di kota gitu ya. Di kampung suaminya memulai kegiatan untuk berkebun dan tiba-tiba datang seorang pria yang menghampirinya bernama Mak Decery. Mak Decery ini adalah teman CS Lee Jimin. Mak Decery berprofesi sebagai tukang kayu pembuat meja dan kursi. Habis itu Mak Decery ngasih tahu kalau tanah yang dipakai Lee Jimin untuk berkebun itu nggak bagus. Mak Decery pun memberi saran supaya kerja aja di perusahaan. Sebab dulunya ia adalah seorang editor berkelas. Gue sih nggak percaya kalau Lee Jimin editor. Lanjut, Mak Decery juga bilang kalau istri Lee Jimin si Dek Jenny ingin belajar membuat meja kursi bersamanya. Mendengar hal itu, Lee Jimin pun pulang dan menanyakan kenapa istrinya ingin membuat meja dan kursi bersama Mak Decery. Lee Jimin tuh nggak suka kalau istrinya selalu bersama Mak Decery. Kalau ia merasa kalau Mak Decery selalu memandangi istrinya. Namun Dek Jenny bilang kalau ia ingin belajar membuat meja kayu karena ia sangat senang dengan kerajinan tangan. Bukan karena ada sesuatu dengan Mak Decery. Malam harinya, Dek Jenny menyarankan agar kamar yang kosong disewakan buat anak kosan. Namun Lee Jimin gak setuju sebab ia tak ingin ada seorang asing yang tinggal bersamanya. Tapi Dek Jenny menjelaskan jika ia mau menyewakan kamar yang kosong, hitung-hitung akan bisa nambah pemasukan ekonomi mereka lebih baik lagi. Dan akhirnya Lee Jimin nurut aja dan setuju pada saran Dek Jenny, istrinya. Esok harinya, Dek Jenny semangat banget buat ngebersihin kamar itu. Habis itu ia langsung mempromosikan di YouTube-nya Om Gempres. Dan beberapa jam kemudian ada seseorang yang tertarik sewa kamar kosan itu. Ia pun menyuruh suaminya untuk menjemput di halte. Saat sampai, Lee Jimin tampak mengenal cewek itu. Cewek itu bernama Dek Jisoo. Di sini Lee Jimin merasa ia sedang halusinasi sebab Dek Jisoo ini selingkuhannya dahulu saat di kota. Itulah sebabnya Lee Jimin pindah ke desa agar dapat jauh dari Dek Jisoo. Lee Jimin pun langsung pulang ke rumahnya. Dan ia sangat kaget karena orang yang ingin ngekos ke rumahnya adalah mantannya dulu, yaitu Dek Jisoo. Habis itu Dek Jisoo dan Dek Jenny ngobrol sambil didampingi Lee Jimin. Dek Jisoo bilang dirinya adalah seorang penulis dan dia sangat suka kamar kos yang ada di rumah Dek Jenny. Waduh, Dek suka kamar kosnya atau suaminya? Dan benar saja saat Dek Jisoo ingin tidur, Lee Jimin datang dan menyuruh Dek Jisoo untuk pergi dari rumahnya sekarang. Dan agar tidak mengganggu rumah tangga Lee Jimin. Tapi apa daya, Dek Jisoo malah mengaktifkan sinyal ular dari player Lee Jimin. Dan terjadilah lah seluk-seluk hihihi. Esok harinya, mereka bikin acara makan malam buat menyambut kedatangan Dek Jisoo. Di situ Dek Jisoo memuji masakannya yang dibuat Dek Jenny sangatlah enak. Dek Jisoo juga bilang kalau Lee Jimin sangatlah beruntung memiliki istri seperti Dek Jenny. Tiba-tiba Dek Jisoo malah menaruh kakinya ke ular derik milik Lee Jimin. Lee Jimin pun kaget dan langsung berdiri. Tapi Dek Jenny mengira kalau suaminya ini lagi aus, jadi ia pun mengambilkan minuman. Saat mereka berdua, Lee Jimin kembali menyuruh Dek Jisoo untuk pergi segera dari rumahnya karena dia tidak ingin diganggu. Tapi Dek Jisoo mengatakan dia tidak akan pernah pergi dari rumahnya karena ia masih jatuh cinta kepada Lee Jimin. Dek Jisoo juga mengancam Lee Jimin jika Dek Jisoo akan memberitahu istrinya. Setelah itu Dek Jenny kembali dan meminta izin.
karena besok jadwalnya membuat kerajinan kayu dan jadwalnya setiap hari Minggu. Esok harinya, Dek Jenny pun pergi ke tempat Mak Dijeri dan belajar membuat kerajinan kayu. Scene berpindah, Dek Jisoo diam-diam masuk ke ruangan Lek Jimin dan menemukan jas yang saat dipakai berselingkuh dulu. Kemudian Dek Jisoo melihat Dek Jenny yang diantar oleh Mak Dijeri. Tiba-tiba Dek Jisoo mendapatkan ide yang sangat licik lugnus, di mana ia mencoba menemui Mak Dijeri dan bilang bahwa ia sedang selingkuh dengan Lek Jimin. Ia sangat menginginkan hubungan Lek Jimin dan Dek Jenny hancur. Jadi ia meminta bantuan Mak Dijeri untuk menggoda Dek Jenny. Awalnya Mak Dijeri menolak, tapi Dek Jisoo berjanji akan memberikan uang yang banyak jika berhasil menggoda Dek Jenny. Esok harinya pun Dek Jenny bertanya kepada Dek Jisoo tentang tema novel apa yang akan dibuat Dek Jisoo. Dek Jisoo menjawab, temanya adalah tentang perselingkuhan. Mendengar kata selingkuh, Dek Jenny pun jadi terdiam. Malam harinya, saat Dek Jenny mau tidur, ia terus memikirkan perkataan Dek Jisoo. Jadi Dek Jenny pun langsung minum obat pil tidur untuk menenangkan pikiran dan agar bisa tertidur. Saat ngambil air, Dek Jenny melihat Dek Jisoo pergi kayak mau keluar. Dek Jenny jadi heran kan? Jadi ia menelpon suaminya dan menyuruhnya agar cepat pulang. Namun Lek Jimin bilang kalau ia lagi ngumpul-ngumpul sama teman-temannya gitu dan akan pulang ketika acaranya selesai. Dek Jenny yang penasaran tak tinggal diam dong. Ia diam-diam mengikuti Dek Jisoo dan ternyata suaminya malah nungguin Dek Jisoo di tengah-tengah jalan. Di sini Dek Jenny sangat kaget karena melihat suaminya wik-wik oslo bersama Dek Jisoo yang ternyata di semak-semak. Dek Jenny sakit hati ambyar banget kan melihat batang kesayangannya dinikmati orang lain dan pulang ke rumah sambil nangis. Esok harinya, hari Minggu, Dek Jenny pergi lagi ke rumah Mak Dijeri untuk belajar tentang perkayuan. Di sana Mak Dijeri mencoba menggoda Dek Jenny, namun Dek Jenny malah marah-marah. Jadi ia pun pergi dari rumah Mak Dijeri karena merasa tak nyaman. Malam harinya, mereka berempat pun makan bersama. Saat Dek Jenny pergi ke dapur, Mak Dijeri pun mengikutinya. Ia meminta maaf atas kejadian tadi siang, namun Dek Jenny tetap tak terima dan langsung mengusirnya Mak Dijeri. Saat Mak Dijeri ingin pulang, ia malah mengajak Dek Jisoo tidur di rumahnya, dan yang seketika membuat Lek Jimin jadi kesal, nesu-nesu ragaruan. Di rumahnya, Mak Dijeri pun langsung oslo dengan Dek Jisoo. Sedangkan Lek Jimin yang merasa cemburu akhirnya melampiaskan amarahnya dengan mewihu istrinya sendiri. Esok harinya, Dek Jenny makan dan ia muntah-muntah gitu, dan ia sangat kaget ternyata ia lagi meledung. Dek Jenny pun berlari menuju rumah Mak Dijeri. Disitulah ia langsung menyuruh menguhu. Namun Jerry menolaknya, lalu ia menenangkan Dek Jenny. Disitulah Mak Dijeri bilang bahwa ia tuh disuruh oleh Dek Jisoo untuk menggodanya, bukan karena kemauannya sendiri. Jadi Dek Jenny pun paham kenapa Mak Dijeri menolaknya. Saat kembali ke rumahnya, Mak Dijeri kaget dong, karena di sana sudah ada Dek Jisoo yang marah-marah kepadanya. Sebab Mak Dijeri nggak bisa merusak hubungan Lek Jimin dan Dek Jenny. Lalu Mak Dijeri bilang, stop Jisoo, jangan ganggu keluarga mereka lagi. Mendengar hal itu, Dek Jisoo sangat kesal sampai-sampai ia melukai tangannya sendiri hingga semaput pingsan. Kemudian terlihat Lek Jimin yang baru pulang. Ia melihat Dek Jenny yang sedang memasak. Lek Jimin bertanya kepada istrinya, apa yang terjadi kepadamu, Dek Jenny? Malah balik bertanya, apa hubunganmu dengan Dek Jisoo? Tapi Lek Jimin gak mau menjawab, alasannya lagi lelah katanya. Alah, laki-laki emang suka gitu mbak. Lanjut, saat melihat pesan di HP-nya, Lek Jimin kaget karena pesan itu dari Mak Dijeri yang mengatakan bahwa Dek Jisoo sedang di rumah sakit. Dengan cepat Lek Jimin langsung pergi.
Tapi sayang saat di depan pintu Dek Jenny langsung menusuknya. Lalu Dek Jenny pun memasukkan suaminya ke dalam peti. Esok harinya Dek Jenny datang menjenguk Dek Jisoo. Dek Jenny bilang kalau ia sudah tahu apa tujuannya Dek Jisoo datang ke rumahnya, yaitu pasti ingin menjadi pelakor. Habis itu Dek Jenny pun meninggalkannya. Tiba-tiba Dek Jisoo mendapat pesan dari Lee Jimin yang mengatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Seketika Dek Jisoo langsung marah-marah, ngamuk-ngamuk. Dan ternyata pesan itu dikirim oleh Mak De Jerry pakai HP-nya si Lee Jimin. Dan saat Dek Jenny meninggalkan rumah sakit, saat itu pula juga Dek Jisoo lompat dari gedung rumah sakit dan jatuh di atas mobilnya Dek Jenny. Ngeri banget dah. Dan di akhir film terlihat Dek Jenny yang lagi makan roti di halamannya, dan terlihat Lee Jimin yang masih hidup. Ternyata ia dikubur di halamannya rumahnya, hidup-hidup. Aduh, Lee Jimin sakno dek. Lalu Dek Jenny bilang ia tak akan membunuh suaminya dan bilang tak akan pernah mengkhianati suaminya, dan film pun tamat. Ya, seperti itulah filmnya. Gimana menurut kalian? Oke, seperti biasa jangan lupa berikan komentar feedback baiknya supaya Om Kampret makin berkembang channelnya maksudnya, dan lebih baik ke depannya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.